Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TDS dari rumah. Berjumpa lagi bersama saya Lutfi Widianto. Pada kesempatan kali ini, saya ini sedang berada di rumah potong ayam modern. Kebetulan ini adalah salah satu proyek dari PT TD Mega Corporindo. Sebelum kita mereview ke dalam, alangkah baiknya teman-teman like, share, dan subscribe channel kita agar kita lebih semangat membuat channelnya. Oke, ayo ikuti saya. Teman-teman, ini kita sudah sampai di RPA-nya dan ada beberapa yang akan kita review di RPA ini. Kebetulan masih dalam proses pemasangan, jadi nanti akan ada video commissioning-nya juga. Sebelum kita ke video commissioning yang nanti, kita akan lihat after dan before-nya seperti apa. Oke, ini kalau misalkan teman-teman mau lihat, ini prosesnya pertama kita ada unloading ayam. Itu nanti truk masuk ke dalam sini, untuk di unloading keranjang-keranjangnya. Bisa teman-teman lihat di sana ada keranjang ayam, nanti truknya masuk. Nah, keranjang ayamnya nanti ini bisa teman-teman lihat juga, ini namanya crate conveyor roller. Ini fungsinya untuk menarik keranjang biar lebih mudah. Nah, ini harusnya nanti kalau sudah jadi, ini akan ditempatkan di atas ini. Oke, kita naik ke atas. Setelah dari keranjang roller, nah ini namanya overhead conveyor. Ini berfungsi untuk menggantungkan ayam. Jadi nanti dari conveyor roller, itu ada keranjang ayamnya, nanti ayamnya diambil dari keranjang lalu digantungkan ke overhead conveyor. Nah, ini namanya stunning. Nah, ini fungsinya adalah untuk pemingsangan ayam. Jadi nanti ayam akan dicelupkan selama 6-8 detik masuk ke proses ini. Kemudian nanti ayam yang pingsan kemudian akan disembelih Nah, tadi stunning itu harusnya disimpan di sini karena ini masih proses pembersihan. Nanti setelah akan commissioning, ini dibersihkan dulu semuanya. Nanti stunning itu akan berada di sini gitu. Jadi overhead conveyor ini akan melewati stunning, yaitu dengan sekitar 6-8 detik melewati stunning. Kemudian ayamnya pingsan. Setelah ayamnya pingsan, itu dilakukan penyembelihan. Dan ini harus menghadap kiblat ya, karena syariat Islam harus menghadap kiblat untuk penyembelihannya, secara manual penyembelihannya. Oke, setelah dilakukan penyembelihan, kita ke alat berikutnya. Nah, alat ini adalah blood trough atau untuk penampungan darah, bak penampungan darah. Ini overhead conveyor melalui alat ini sekitar 4 menit prosesnya. Jadi dia melalui alat ini muter sekitar 4 menit di alat ini untuk darah ayam itu agar ditampung di blood trough ini untuk menampung darah fungsinya. Oke, setelah dilakukan penampungan darah, kita masuk ke alat berikutnya. Ini overhead conveyor akan masuk ke scalder. Scalder ini isinya adalah air panas, suhunya 56-50 derajat Celcius. Dilakukan di alat ini pencelupan. Nanti ayam yang setelah dipotong dilakukan pencelupan itu sekitar 90 detik atau 1,5 menit. Nanti setelah dilakukan pencelupan, masuk lagi ke alat berikutnya. Sebenarnya fungsinya adalah untuk mempermudah bulu ayam tercabut, makanya dilakukan pencelupan. Oke, masuk ke alat berikutnya. Ini namanya plucker. Nah, plucker sendiri adalah berfungsi untuk pencabutan bulu ayam. Nah, di dalam plucker itu ada rubber karet. Ini fungsinya untuk mencabut bulu ayam. Gitu. Setelah dari plucker, nanti kita akan masuk ke feed cutter. Nanti dari feed cutter, kaki ayam akan tetap berada di overhead conveyor, sedangkan untuk karkasnya
karkasnya akan di sliding ke proses evisceration untuk pengeluaran jeroan. Nanti karkasnya ditampung di sana. Setelah dari feed cutter, nanti karkasnya akan di sliding masuk ke dalam rehanging table. Kemudian akan di proses pengeluaran jeroan akan ada di sini. Nanti kita ke proses evisceration, ke pengeluaran jeroannya. Nah, nanti jeroannya di sini akan dicuci dan dipisahkan antara ampela, usus dan lain-lain. Dipisahkan di sini, gitu, di alat ini. Overhead conveyor yang tadi membawa kaki ayam atau ceker ayam, ini akan melalui alat ini. Ini unloader feed. Jadi nanti kaki ayamnya akan ditampung di sini. Nanti ada bak penampungan. Nanti kaki ayamnya akan diproses di sini. Ini untuk memisahkan kulit kuning yang pada ceker ayam itu dipisahkan sehingga ceker ayamnya akan bersih. Nah, nanti setelah proses ini kaki ayam akan di packing. Kemudian ke proses berikutnya, nanti di meja ini di meja ini nanti untuk packing jeroannya di sini. Jeroan semua di packing di sini. Nah, nanti ini ada kita sebut namanya gizzard filler. Gizzard filler ini pertama gizzard filler, yang ini namanya gizzard washer, gizzard cleaner. Gizzard cleaner ini berfungsi untuk membersihkan ampela ayam. Nanti dibersihkan dulu. Setelah ampelanya bersih, kemudian diproses pemisahan kulit yang di ampela yang warna kuning nanti di sini. Gitu. Jadi nanti di sini kapasitasnya sekitar 200 kilo. Gitu. Ini sekitar 20-30 kilo. Ini ada control panel, jadi setiap proses itu ada control panel masing-masing. Ini fungsinya adalah untuk mengontrol atau mengoperasikan mesin-mesinnya. Ini control panel seperti ini. Nanti bisa teman-teman dasar ini gambarannya seperti apa. Ini ada motor untuk scalder, ada plucker, jadi kontrolnya di sini nanti. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, setelah dari proses-proses tadi, karkasnya akan dibawa setelah dipengeluarin jeroan, karkasnya akan dibawa ke proses pre-wash. Jadi akan dibersihkan dulu. Ini sambil penurunan suhunya sekitar 14 sampai 16 derajat Celcius di pre-wash. Kemudian setelah masuk pre-wash screw, kemudian akan masuk ke screw chiller. Nah, dia ayamnya nanti akan screw chiller ayamnya nanti akan masuk ke screw chiller dari pre-wash screw masuk ke screw chiller. Ini suhu di dalam screw chiller ini sekitar 0 sampai 2 derajat Celcius gitu. Oke, setelah masuk ke screw chiller nanti di shoot sliding, nanti namanya shoot sliding. Karkas masuk ke dalam drum dripping mesin untuk meneteskan air setelah dari proses screw chiller. Nanti masuknya ke drum dripping mesin. Nah, jadi airnya nanti menetes ke bawah. Kemudian setelah karkasnya sudah keluar semua air-air yang ada di rongga-rongganya, kemudian proses berikutnya. Oke, setelah dari drum dripping mesin, nanti karkas ayam akan masuk ke dalam chicken conveyor. Nah, chicken conveyor setelah masuk ke dalam chicken conveyor, ini chicken conveyornya, kemudian akan masuk ke belt grader. Belt grader itu untuk grading berdasarkan bobot ayam. Jadi itu per 500 gram. Nanti di sana ada belt grader. Itu. Setelah dari belt grader, setelah di grading, nanti ayam masuk ke ini untuk belt gradingnya. Nah, nanti setelah dari belt grading, setelah di grading nanti ayam di sini adalah proses untuk packing dan parting. Jadi sesuai dengan potongan-potongan, misal potongan-potongan drumstick semua untuk dada, untuk sayap. Di sini prosesnya. Di sini proses packing juga di sini dilakukan. Oke, ini namanya cutting mesin. Ini untuk memotong bagian-bagian ayam menjadi parting per bagian. Mau bagian-bagian dada untuk paha atau drumsticknya, paha atas, paha bawah, dada, kemudian. Dan ini adalah cone packing. Jadi ini
Packing cone ini berfungsi untuk packing. Jadi untuk ayam setelah dipotong atau nanti karkas utuh dibungkus, di packing langsung di sini gitu. Buat para TDSer di rumah, mungkin sedikit review tentang rumah potong ayam, peralatan apa aja yang digunakan di rumah potong ayam modern ini. Ini masih proses pembersihan, belum proses commissioning. Nanti kita akan liput lagi pada saat commissioningnya, alat bekerja seperti apa. Oke teman-teman, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel kami via Dinamika Corporindo. Semangat terus dan sukses selalu. Salam peternakan.